ke kelempar dari Zoom, Bapak. Oke, apa bedanya yang ketiga? Rantai yang DNA itu ganda, yang RNA itu ganda. Oh, sudah tadi nomor 1. Oh, pas itu kelempar, maaf Bapak. Yang lain? Rantainya lebih panjang yang DNA dibanding RNA, Bapak. Ya pasti. Yang lain? Ada 2 loh tadi. Kalau DNA itu menyimpan dan mentransfer informasi genetik. Nah, Kalau itu sudah tadi yang udah, nomor 2, ya. bentar. Gimana? Itu Bapak, kalau misalnya DNA itu bersifat heterokatalitik, kalau Apa itu heterokatalitik? yang mampu membentuk DNA itu mampu membentuk RNA melalui sintesis protein gitu loh. Kalau RNA? Kalau RNA apa ya? Aku lupa Bapak. Yang lain boleh Bapak. Kalau misalkan DNA itu terdiri atas basa purin yang adenin dan guanin, serta basa pirimidinnya timin dan sitosin. Sedangkan RNA itu terdiri atas basa purin yang adenin dan guanin, serta basa pirimidinnya urasil dan sitosin, Bapak. Oke. Nah, jadi sebetulnya tidak hanya itu saja. Dari namanya langsung kita sebetulnya sudah tahu deoksiribosa sama ribosa. Na-nya kan sama kan? Akhiran Na-nya kan sama. Ya, betul ya. Nah, akhiran Na-nya itu sama. Berarti yang membedakan kan huruf D sama huruf R. Yang satu deoksiribosa, yang satunya kan ribosa. Nah, dari namanya langsung tahu saya apa, atau kita langsung tahu apa kira-kira. Nisha, sebentar Soraya. Saya tak memanggili orang-orang yang makan dulu. Nisha ada di tempat? Ada Bapak. Apa? Apa bedanya? Masa sih tidak tahu sama sekali. Deoksiribosa sama ribosa. Dari namanya langsung tahu sebetulnya. Dari nama loh ya, saya nyebut nama loh ya. Tidak ada yang tahu. Gimana sih? Menjawab Bapak. Ya, silakan. Kalau yang DNA itu terdiri atas gula deoksiribosa, kalau RNA gula ribosa, Bapak. Iya, saya tahu. Maksud saya apa bedanya dari nama itu? Ada yang tahu? Izin menjawab Bapak, komponen gula pembentuknya. Ya. Kamu saudaranya Aurel? Aurelita itu saudaranya Aurel. Enggak Bapak. Oh enggak, tapi saudaranya Aurel. Gimana? Izin menjawab Pak. Oke, silakan. Mungkin kalau setahu saya DNA itu ribonukleat yang kehilangan satu oksigen ya Pak. Oke, betul. Dari namanya itu saudara sebetulnya sudah tahu
Apa? Dari namanya itu adalah kata-kata deoksiribosa. Ya. Nah, deoksiribosa itu artinya D itu artinya hilang. Nah, oksi itu oksigen. Artinya apa? Artinya dia kehilangan oksigen. Di antara sebetulnya dia sama dengan ribosa. Itu ceritanya. Tapi kehilangan gugus oksigen. Nah, pertanyaannya sekarang, di bagian mana dia bedanya? Yang bisa jawab? Halo? Itu beda dari yang deoksiribosa sama ribosa itu ya, Pak? Loh iya, saya tahu. Maksud saya itu bedanya di mana? Kalian tuh waktu dulu belajar biologi di SMA itu hanya menghafalkan saja ya. Nggak tahu apa namanya, nggak tahu pernah meresapi ya. Jadi ceritanya tuh gini, kalau kalian cek, ini adalah struktur gula ribosa. Ya, ini adalah struktur gula ribosa. Struktur gula ribosa itu punya 5 atom C. Ya, pertanyaan saya, C1 letaknya di mana? C1 letaknya di mana? Nah, C1 letaknya di sini. Ya, ini C1. Terus ini C2. Ini C3. Ini C4. Ya, pertanyaan saya, C5 di mana? Di cabangnya C4. Kenapa? Di cabangnya C4. Di cabangnya C4. Jadi C5 ada di sini. Ya, C5 ada di sini. Berarti yang atas ini apa? Pancasila atas ini apa? Oksigen. Ini adalah oksigen. Ya, biasanya yang salah di situ. Diurutkan semuanya C1, 2, 3, 4, 5 salah. Ini adalah oksigen C1, C2, C3, C4, C5 di sini. Nah, C5 ini mengikat gugus fosfat. C3 juga mengikat gugus fosfat. Sudah? Nah, baik DNA maupun RNA strukturnya itu sama ini. Secara struktur. Cuma dia ada kata-kata deoksi, artinya kehilangan gugus oksigen. Di mana kehilangan gugus oksigen? Di C2. Jadi strukturnya ini di sini ini yang membedakan. Dia itu strukturnya OH ataukah dia strukturnya H. Kalau strukturnya H, berarti dia adalah DNA. Tapi kalau strukturnya OH, berarti dia adalah RNA. Itu. Jadi dua ini yang paling penting untuk membedakan struktur DNA dan RNA. Saya yakin di kimia pasti diajarin ini, ya kan? Nah, terus biasanya nukleotida itu adalah fosfat, gula, basa nitrogen. Basa nitrogennya ada di mana? Yang tadi temanmu nyebut purin dan pirimidin itu terikat di mana? Di C1, Bapak. Di C1. Jadi di sini yang pengikat basa nitrogen. Nah, ini struktur yang khas dari DNA atau RNA. Jadi pembedanya di mana? Pembedanya itu di situ. Jadi kalau saudara ditanya, oh, saya tahu posisinya apa? Saya tahu perbedaannya antara DNA sama RNA di mana? Ya di situ. Ya. Terus kemudian ketika saudara ditanya, ya, Anda akan bisa menjelaskan lebih lanjut. C1 di sini, pembedanya DNA RNA di sini di C2, fosfat diikat di C3 dan C5. Nah, itu kalau ditinjau secara molekuler, dan saya yakin semuanya pasti sudah tahu. Ya,
Ini loh sebenarnya yang saya tanyakan. Jadi saudara jangan hanya menghafalkan DNA deoksiribosa nukleat asid, RNA ribosa nukleat asid, tapi tidak tahu apa arti makna dari kata deoksiribosa nukleat asid dan ribosa nukleat asid. Itu maksud saya. Ada yang tanyakan sampai sini? Tidak ada? Oke, tidak ada, saya lanjutkan. Nah, terus kemudian kita berlanjut ya. Tapi itu kan yang secara molekuler. Nah, yang kita bahas sekarang yang secara Mendel. Mendel itu artinya apa? Mendel itu artinya dia masih yang genetika sederhana. Kalau yang molekuler pasti sudah dibahas mungkin oleh Pak Dono ya, karena sintesis protein ada di sana, bicara tentang sel. Nah, tapi hubungannya apa? Hubungannya pasti ada. Ya, hubungannya di sana. Nah, kalau ditanya Mendel itu gen itu adanya pada kromosom, ya kan? Anda tahu kromosom itu ada yang homolog, ada yang apa? Heterolog. Ada enggak heterolog? Kromosom heterolog. Ada enggak kromosom heterolog? Ada. Yang ada kromosom yang apa? Non-homolog. Ya, jadi dia ada kromosom. Jadi ceritanya gini. Ketika Anda tanya, Anda punya kromosom berapa? Kromosom saudara itu berapa lu? Ditanya kromosomnya malah nggak tahu ya. 46 kromosom. Pertanyaan saya, nulisnya gimana? 22 autosom. satunya yang kromosom seks itu apa ya Kak? Gonosom ya. Gonosom. Kalau perempuan gimana? Perempuan kan gini kan. Kalau laki-laki baru gini kan. Pertanyaan saya, benar nggak penulisan ini? Salah. Kenapa kok salah? Ini harusnya gini. Sehingga kalau kalian jumlah, ini jumlahnya berapa? 44 kan? Ya benar ya. 44 ini adalah 2, berarti jumlahnya kan 46. Nah, Pak, kadang-kadang saya nuliskan seperti ini. Nah, kalau kalian menuliskan seperti ini, berarti ini adalah Anda menuliskan seperti kalau ini adalah 2N. Kalau ini adalah N. Kan gitu ya? Benar ya? Yang ini biasanya kita tulis sebagai diploid, ini saudara tulis sebagai haploid. Nah, kromosom itu misalkan gini, ada kromosom 1, ada kromosom 2, ada kromosom 3, ada kromosom 4, dan seterusnya. Ya, katakanlah ini kromosom 1, 2, 3, 4. Ya. Nah, terus kemudian kita punya ini. Ini saya sebut katakanlah ini A besar, ini saya sebut A kecil, ini saya sebut B kecil, katakanlah ini saya sebut B besar, katakanlah seperti ini C besar, ini C besar, katakanlah. Nah ini D besar, ini D kecil, katakanlah, ini E kecil, ini juga E kecil. Nah di sini E besar, ini juga E besar. Pertanyaan saya, kromosom 1 dan 2 kromosom yang apa? Kromosom 3 dan 4 kromosom yang bagaimana? Halo? Halo? Udah ada jawaban?
1 dan 2 adalah kromosom yang homolog. Ini juga kromosom yang homolog. Tapi bagaimana dengan kromosom 2 dan 3? 2 dan 3 adalah kromosom yang non homolog. Ya. Nah ini, kenapa kok saya tahu dia kromosom yang non homolog? Perhatikan ini, hurufnya antara kromosom 1 dan kromosom 2 kan sama. Kalau A ya pasangannya A, B pasangannya B, C pasangannya C. Tapi bagaimana dengan kromosom 2 dan 3? Kan beda hurufnya. Ngerti ya? Nah, terus kalau saya tanya huruf A, B, C itu namanya apa? Jadi ini itu namanya apa? Ada yang tahu? Ya ada. Alel bukan? Alel. Alel bertempat di suatu kromosom. Namanya apa? Lokus, Pak. Lokus. Berarti kalau gen gimana? Gen itu apa? Gen itu sebutan baik alel maupun lokus. Itu gen. Sudah? Ada yang tanyakan? Oke, ada. Terus saya mau tanya, ini ada D besar, D kecil. Berarti ini sifat apa? Ini E kecil, E kecil. Ini sifat apa? F besar, F besar. Ini sifat apa? Ini kan sifat posigot, ya kan? Ini kan sifat homosigot ya. Nah, terus ini adalah sifat heterosigot. Tolong di mute ya kalau bicara. Tolong di mute, coba di mute. Halo, tolong di mute ya kalau Anda ingin bicara. Suaranya masuk ke sini loh ya. Sabita, mungkin suaranya di mute, Sabita. Sabita? Iya, Pak. Temenan Sabita. Ya, ini. Sama temenan Sabita. Iya, Bapak, Iya, Bu. Nah, homosigot itu ada dua. Kalau yang E itu adalah homosigot yang resesif, yang F itu adalah homosigot yang dominan, kan gitu ya? Nah, itu. Ada yang tanyakan? Ada. Oke, berarti Anda sudah tahu istilah homolog, non-homolog, heterosigot, heterosigot, homosigot, resesif, dan dominan. Sabita itu nge-freeze ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan sampai situ? Nah, terus kemudian kita berlanjut. Nah, jadi ini kromosomnya bagaimana? Karena Anda perhatikan antara ini hurufnya sama, berarti oh ini adalah kromosom yang homolog. Kalau Anda perhatikan ini, oh ini adalah kromosom yang non homolog. Kenapa? Ini gen 1, ada ini gen 1 yang lainnya. Nah, itu namanya kromosom yang non homolog berarti. Ya. Nah, kalau ini hurufnya sama, berarti dia homosigot. Homosigot ada dua, ada yang dominan, ada yang resesif. Kalau sama berarti dia adalah sifat yang heterosigot. Ya. Nah, terus istilah gen itu sering digunakan untuk menunjukkan baik alel maupun lokus. Nah, terus kemudian kadang-kadang homosigot itu ada yang mengatakan normal-normal.
atau mutan 1 mutan 1. Nah, sedangkan heterozigot itu adalah normal mutan 1 atau mutan 1 mutan 2. Ya, itu yang harus saudara ketahui. Nah, terus lanjutkan. Nah, posisi seperti ini ini adalah menunjukkan nanti beragam gamet yang mungkin akan terbentuk. Ya, mungkin terbentuk gamet A besar, B besar, A kecil, B kecil. Ini A besar, B kecil, ini A kecil, B besar, dan seterusnya. Nah, kombinasi alel satu individu itu menentukan fenotip. Apa sih fenotip itu? Cynthia Rinda. Apa fenotip itu Cynthia Rinda? Fenotip itu yang A besar A kecil itu Pak. Bingung jelasin dulu. Waktu SMA kemarin gimana lo? Kok bingung jelas? Ciri fisik gitu Pak. Nah, fenotip itu adalah sifat yang nampak. Sedangkan fenotip itu adalah sifat yang tidak nampak. Dengan kata lain, fenotip itu biasanya berupa kalimat, fenotip itu biasanya berupa huruf. Ya. Nah, hati-hati. Kita mungkin ada dua alel untuk membentuk satu fenotip, atau kita lebih dari 2 alel untuk membentuk satu fenotip. Kalau dia lebih dari 2 alel, kita sebut biasanya dengan alel ganda. Di sini biasanya misalkan golongan darah. Golongan darah sistem ABO itu ditentukan oleh 3 alel, alel A, B, atau O. Ya. Hati-hati lagi, ada sifat yang namanya poligen. Apa itu sifat poligen? Contohnya gimana? Patricia, apa itu sifat poligen, Patricia? Maksudnya? Sifat yang dikendalikan oleh lebih dari satu gen pada lokus yang berbeda. Iya, kamu tinggal baca kan. Contohnya gimana? Dinda, mana Dinda? Halo Dinda. Apa itu poligen, Dinda? Poligen itu seri ganda, Pak. Loh ya, contohnya gimana? Kakak saya kurang mengetahui sifat poligen. Nah, sifat poligen itu contohnya misalkan kita jumpai pada tinggi badan, berat badan, warna kulit, itu adalah sifat poligen. Ya, artinya apa? Semakin banyak gen dominan, garis besarnya, semakin banyak gen dominan, maka dia akan semakin gelap warnanya. Itu misalkan dalam warna kulit. Semakin banyak gen dominan, maka dia akan semakin tinggi. Jadi nanti kalau Anda perhatikan, nanti kalau ada kasus misalkan orang dengan tingginya 152 katakan, kawin dengan orang tingginya 100 katakanlah 170, ternyata punya anak 176. Artinya apa? Oh, itu pas nasib baik karena semua gen dominannya ngumpul jadi satu. Tapi bisa jadi anak 152 kawin sama 170, anaknya juga hanya 152. Karena itu berarti hanya beberapa gen dominan saja yang terwariskan. Ya, itu contoh poligen. Sama dengan kulit. Semakin banyak gen dominan, maka kulitnya akan semakin gelap. Semakin sedikit akan semakin terang. Dan kalau tidak banyak, kalau tidak ada gen dominan sama sekali, maka dia menjadi orang albino. Ya, itu adalah contoh poligen. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, tadi sudah saya katakan apa hubungannya
genetika Mendel sama genetika modern. Genetika Mendel itu hanya mengatakan A, B, C, dan seterusnya. Tetapi ketika ditanyakan apa hubungannya dengan genetika Mendel, maka ekspresi genotip menjadi fenotip itu butuh sesuatu. Apa? Enzim biasanya. Nah, enzim itu adalah protein. Berarti dia dihasilkan dari hasil sintesis protein. Nah, enzim yang berbeda itu juga akan menghasilkan fenotip yang berbeda. Ya. Sehingga dengan demikian pembentukan asam amino itu ditentukan oleh DNA. Nah, zamannya Mendel dia hanya ini satu-satu saja A, B, C, D dan seterusnya. Tapi begitu zamannya molekuler, oh bukan hanya A, B, C, tapi itu ada sitosin, guanin, timin, adenin dan seterusnya. Ya, itu hubungan antara genetika modern sama genetika Mendel. Jadi kalau ditanya hubungan apa namanya, tetap ada hubungan antara genetika Mendel sama genetika modern. Nah, bagaimana penentuan simbol untuk suatu alel? Penentuan simbol untuk suatu alel kalau Mendel itu biasanya berupa singkatan fenotip. Ya. Kalau T, ya T besar yang tinggi, T kecil biasanya dia pendek. A besar asam, katakan A kecil manis. Atau berdasarkan penemunya. Ini contohnya siapa ini? Rendo. Ini contohnya siapa? LN itu biasanya kita jumpai di siapa? Laila Nadhiro. Halo, Laila Nadhiro. Laila Nadhiro ini off cam ditanya tidak bisa jawab. Bingung saya. Nggak ada di tempat berarti ya. Oke, yang lain. Odi. Odi on cam tapi nggak segera jawab juga. Oke, silakan jawab Odi. Kurang keras. Golongan darah. Golongan darah. Golongan darah apa? Tidak tahu. Golongan darah apa? Ya golongan darah MN. Ya, golongan darah MN. Anda tahu kalau M dia LM, kalau N dia LN, kalau MN dia MN. Nah, biasanya nanti kalau saudara sudah tingkat lanjut itu ada 2 dan 3. Ya, tapi sekarang kita bahas ini. Biasanya yang disukai oleh FKM itu yang nomor 3 ini. Ya, kemudian yang disukai FKM itu biasanya di sini. Misalkan ada penyebutan gen BRCA1 itu adalah untuk menyati breast cancer. Oke. Nah, terus kita kembali ke hukum Mendel. Nah, hukum Mendel 1 mengatakan bahwa terjadi pemisahan gen yang sealel. Ya. Jadi di sini menurut Mendel unit faktor itu ada berpasangan. Oke. Ada sifat dominan resesif dan bisa terjadi segregasi. Nah, unit faktor itu ada berpasangan, benar kan? Ini kan berpasangan kan? A dengan A, B dengan B, C dengan C, iya kan? Nah, terus ada yang dominan atau resesif, ya, ada yang dominan atau resesif. Nah, bisa terjadi segregasi. Segregasi itu artinya apa? Kanesha. Iya, Pak. Segregasi itu artinya apa? Pemisahan. Nah, artinya apa? Anda perhatikan pada saat membentuk gamet, ya, kan dia
Katakanlah ini A besar, ini A kecil, ini B besar, ini B kecil. Berarti katanya Mendel, A besar ini kan bebas milih B besar dan bebas milih B kecil. Berarti nanti pada saat pembentukan gamet ada gamet A besar, B besar, dan ada gamet A besar, B kecil. Bagaimana dengan yang A kecil? A kecil juga bebas milih B kecil atau bebas milih B besar. Berarti nanti ada gamet A kecil, B besar, dan ada gamet A kecil, B kecil. Itu kan ya? Ini kan kalau hukum Mendel kan gitu ya. Tapi ada peristiwa yang kedua. Peristiwa yang kedua apa? Peristiwa yang kedua adalah yang namanya pautan. Nah, apa artinya pautan? Artinya pautan, misalkan gini, ketika ini ada kromosom seperti ini, maka kalau A sudah bentuk gamet dengan B, maka A nggak bisa ketemu dengan B kecil. Berarti gamet yang kedua ini, berarti hanya ada 2 gamet yang dihasilkan. Ini kalau terjadi peristiwa pautan. Sama dengan kalian katakanlah. Misalkan, Adinda rumahnya mana Adinda? Saya rumahnya di Pamekasan, Pak. Oh, di Pamekasan. Odi rumahnya di mana? Saya di Surabaya, Pak. Oh, di Surabaya, oke. Nah, kalau saya di Surabaya saya langsung tahu. Misalkan, Odi jalan sama cowoknya ke Tunjungan Plaza. Ya. Sudah punya cowok, Odi? Belum, Pak. Waduh, ngaku-ngaku belum ini. Nanti kan tawaran bebas ini. Nah, katakanlah Odi jalan ke Tunjungan Plaza sama cowoknya. Kalau dia terpaut sama cowoknya, pertanyaan saya, apakah dia akan ngelirik cowok yang lain di Tunjungan Plaza? Biasanya. Nah, jawabannya kan tidak. Artinya apa? Artinya kalau A ini sudah terpaut dengan B besar, maka dia hanya ini saja. Dia tidak bisa ke sini. Itu bedanya antara pautan sama Mendel. Kalau Mendel bebas. Kalau Mendel itu katanya orang Jawa atau orang Surabaya biasanya selama janur kuning belum melengkung, arena perebutan tetap berlangsung, ya kan? Odi pasti kenal peristiwa itu ya, Odi. Ya, nah itu bedanya antara pautan sama hukum Mendel. Nah, terus kemudian kita mengawinkan, jadi hukum Mendel 1 mengatakan ada pemisahan gen yang sealer. Nanti ada hukum Mendel 2, hukum Mendel 2 itu nanti ada pengelompokan gen yang sealer. Berarti kalau kalian ditanya hukum Mendel 1 berlaku pada saat kapan? Hukum Mendel 1 itu berlaku pada saat pembentukan gamet. Tapi kalau hukum Mendel 2 terjadi pada saat fertilisasi. Ya, itu. Nah, kita anggap yang paling gampang adalah perkawinan yang monogamik. Nah, itu contohnya ya. Misalkan ada marmut hitam kawin sama marmut ini nanti keduanya kan begini ya, benar ya. Nah, terus sifat yang dapat diamati namanya fenotip. Kalau yang tidak diamati sekarang apa perbandingan fenotip rasa apa perbandingan fenotipnya? Kalau sudah Di situ 1:2:1 ya. saya tanya perbandingan fenotip, berapa perbandingan fenotipnya Sosok? 3:1. 3:1. Kalau ditanya perbandingan fenotipnya Yang 1. Kalau kan tadi 3:1, yang 3 itu fenotip, yang 1 genotip. kayak gitu. Odi gimana Odi?
Kalau perbandingan fenotipnya ada berapa? Fenotip Ya. 1:2:1. Tuh, ya apa sih hari-hari ini mahasiswa lo ya. 3:1, Pak. Nah, kalau perbandingan fenotipnya 3:1, tiganya apa? Hitam. Satunya. Kalau perbandingan genotip, 1:2:1. satunya apa? Hitam. Genotip. A Semuanya besar A besar. A besar A besar, Duanya A besar A kecil. terus Satunya A kecil A kecil. ini loh. Jadi kalau ditanya perbandingan fenotipnya pasti 3:1. Tiganya apa? Hitam, putihnya apa? Satunya apa? Putih. Tapi kalau genotip 1:2:1, satunya apa? Satunya A besar A besar, duanya ini, satu lagi ini. Kan gitu ya? Ini kan gampang kan ya? Nah, terus terjadi pengelompokan gen secara bebas. Jadi di sini, ini katakanlah gametnya jantan, ini gametnya betina, gametnya jantan A besar bebas memilih dengan di sini sehingga terjadi ini sama ini. Ya, ini di sini terjadilah Mendel 2. Ada yang tanyakan sampai sini? Tidak ada? Oke, lanjut. Nah, terus di genetika itu ada perkawinan resiprok, recross maupun S-cross. Apa bedanya? Bedanya gini. Kalau saudara saya tanya, ya, misalkan ini P A besar, yang ini jantan, ya, jantan A besar, terus saya kawinkan sama yang betina, ini A kecil. Kalau resiprok gimana? Kalau yang resiprok itu artinya apa? Resiprok itu artinya kebalikan. Berarti kalau yang namanya resiprok, ya yang namanya resiprok ini jantannya saya ubah menjadi A kecil, betinanya saya ubah menjadi A besar, ini namanya resiprok. Ngerti? Nah, ini katakanlah punya anak F1. F1-nya kan pasti A besar A kecil ya. Nah, terus F1 ini kalau saya kawinkan dengan ini cross. Namanya adalah cross. Kalau ini saya kawinkan sama ini juga saya sebut dengan nama cross. Ada dua jenis perkawinan. Pertama resiprok, yang kedua cross. Yang ketiga adalah kita sebut dia dengan nama test cross. Mana yang kita sebut dengan nama test cross? Test cross itu yang ini. Ya. Jadi kalau kita mengawinkan F1 dengan induk yang resesif, kita juga bisa menyebut sebagai test cross. Artinya apa? Artinya kalau saya nyebut back cross berarti dia bisa termasuk test cross. Tapi kalau saya menyebut test cross berarti dia salah satu dari back cross. Ada yang tanyakan sampai sini? Ada? Oke. Tapi sekali lagi ini hanya berlaku untuk hewan dan tumbuhan, tidak berlaku untuk manusia. Ya kan? Masa anak dikawinkan sama induk kan nggak mungkin kan kalau pada manusia ya. Nah ini hanya berlaku untuk hewan dan tumbuhan. Oke. Nah, jadi ada resiprok, cross dan S-cross. Nah, terus lebih lanjut lagi, ketika Anda tahu kalau sifat dominansi penuh, maka perbandingan genotipnya pasti perbandingan fenotipnya pasti 3:1, genotipnya pasti 1:1. Bagaimana dengan sifat semi dominan? Semi dominan dulu saudara kenal dengan nama sifat intermediate. Berarti ketika intermediate
nanti apa bedanya intermediate sama dominan? Anda perhatikan di sini. Kalau merah kawin sama putih, anaknya pink, ya berarti itu adalah sifat intermediate. Terus nanti kalau pink kawin sama pink, anaknya ada yang merah, pink sama putih, ya itu adalah sifat intermediate. Tapi kalau ini betul-betul sifat dominan. Warna merah muncul, warna putih muncul. Jangan bilang ini karena hujan tadi malam warna merahnya luntur. Enggak. Ini betul-betul sifat kodominan. Nah, saudara sudah saya tanya tadi, apakah ada sifat kodominan di tubuh saudara? Jawabannya ada, yaitu pada golongan darah, yaitu yang AB. Selain AB juga MN. MN itu juga kodominan. Ya. Nah, terus jadi pada manusia ada enggak? Ada. Ya. Intermediate kita sudah tahu. Pada manusia ada istilah namanya sistein urin. Ya, jadi di sini kalau Anda terlalu banyak asam amino sistein, itu dapat mengakibatkan endapan batu ginjal. Ya. Nah, orang homozigot dominan itu biasanya cenderung untuk penderita batu ginjal. Tapi orang seperti ini bisa mensekresikan sistein. Orang normal. Nah, kalau orang ini kawin sama seperti ini, otomatis dia akan ada kecenderungan punya anak yang batu ginjal. Ya. Nah, sekarang saya di sini kita perhatikan kalau ini B besar bulat, K besar kuning, B kecil keriput, K kecil hijau, maka pertanyaan saya, Karisa, ini berarti fenotipnya apa, Karisa? Biji bulat. Apa? Biji bulat kuning. Bulat kuning. Kalau ini? Biji keriput hijau. Kalau ini? Biji bulat keriput. Biji bulat kuning. Bulat kuning. Kalau ini? Biji bulat kuning juga. Apa bedanya ini sama ini? Kalau yang B besar K besar itu gennya yang dominan semua. Kalau yang B besar B kecil K besar K kecil itu ada yang resesif. Oke. Jadi walaupun ini dan ini fenotipnya sama-sama bulat kuning, tetapi pada saat P dia homozigot dominan, kalau di sini dia heterozigot. Ya, benar ya? Oke. Kalau heterozigot ini kawin sama heterozigot yang gini, pertanyaan saya, ada berapa fenotipnya? Atau berapa perbandingan fenotipnya, Karisa? Untuk perbandingan Fenotip. Saya mau tanya, ini saya kawinkan sama ini, perbandingan fenotipnya berapa? Atau kelas atau jumlah fenotipnya berapa? Kelas fenotipnya ada berapa? Kelas fenotip ada berapa? Perbandingannya ada berapa? 3:1. Apa? 3:1. Ini loh, di hybrid kok 3:1. Ada yang bisa membantu perbandingan fenotipnya berapa? 9:3:1, Pak. 9, berarti fenotipnya ada 4 kan ya? Fenotipnya ada 4, perbandingan fenotipnya 9:3:1, ya betul ya? Jadi yang jawab Lolita ya? Iya, Pak. Lolita. Oh, Lolita, bukan Lolita, sorry. Nah,
Ini perbandingan fenotipnya ada 4 dengan perbandingannya 9331. Pertanyaan saya, kalau saya mengubah satu huruf saja dengan pertanyaan yang sama, saya mengubah satu huruf saja. Saya silangkan dengan pertanyaan yang sama. Kalau yang sekarang ini hasilnya berapa? Sama enggak? Coba tolong dihitung. Saya ingin tahu seberapa cepat kalian bisa menghitung. Ya. Ada 8 katanya Priska. Terus fenotipnya ada berapa Priska? Dengan pertanyaan sama ini Priska. Fenotipnya ada berapa Priska? Loh, kok diem? Halo Priska. Suara saya sama suara Priska lebih jelas mana? Adi, suara saya sama suaranya Priska lebih jelas mana Adi? Oh, tambahin tambah nggak terdengar lagi Adi. Itu loh kalau bersuara itu yang bisa terdengar oleh yang lainnya. Ayo, gimana caranya? Apa namanya? Jawabannya berapa? Dengan pertanyaan sama. Oke, kok lah. Wes gini saja wes. Kan B besar itu bulat, kecil itu keriput, terus K besar itu kuning, K kecil itu hijau katakanlah. Nah, terus kemudian saudara ada pertanyaan, kalau B besar, ini pertanyaan pertama, kalau B besar, B kecil, K besar, K kecil, silang B besar, kecil, K besar, kecil. Ini nanti kalau ditanya kelas fenotip, ini ada 4. Jangan kalau ditanya perbandingan fenotip, ini ada dan ke 1. Nah, sekarang saya ubah satu huruf. Yang kedua saya ubah satu hurufnya adalah B besar B kecil, A besar B kecil, saya samakan dengan B besar B kecil, K besar K besar. Dengan pertanyaan sama, berapa jawabannya? Ya. Fenotipnya 5, 1, 1, 1. Pas fenotipnya 4 katanya Elisa. Terus 5, 1, 1, 1. 5, 1, 1, 1. Oke, ini pendapatnya Elisa. Ada pendapat yang lain?
Kan kita negara demokrasi kan, harus menghargai pendapat orang lain. Gimana? Tidak ada pendapat. Noviana, gimana Noviana pendapatnya? Atau saya tambahi lagi, misalkan sekarang saya tambahi dengan katakanlah besar bersama dengan manis, kecil sama dengan asam. Nah, saya tingkatkan supaya Pak ini kan saya mahasiswa Pak, kalau soal seperti itu kan gampang. Oke, yang ketiga, kalau ini kita kawinkan, nah dengan pertanyaan yang sama, berapa jawabannya? Loh, ada yang jawab? Oke, saya beri stopwatch ya. Oke, saya beri stopwatch. Kalian bisa nyalakan stopwatch. Ya, saya mulai dari sekarang. Berapa lama saudara bisa menjawab? Kalau saudara bisa menjawab soal nomor 3, maka nanti nilai UAS Anda saya tambahi poin 3. Dalam waktu 2 menit dari sekarang. Kalau kita jawab yang nomor 3, kalau tambahan poin 3 pada saat UAS. 2 menit dari sekarang. Satu menit. Tiga puluh detik terakhir. Lima detik terakhir. Ya, tidak ada yang mau ditambahi poin 3 ya di nilai UAS-nya ya. Tahu fenotipnya Pak. Berapa? Ada 8. Fenotipnya ada 8 katanya. Berapa perbandingannya? Saya kutip. Belum nemu Pak. Belum nemu. Lama. Yang pakai rumus Pak, 2M itu Pak. Kan ini jadi 2 kali 3 ada Pak. Oh gitu. Oke, kalau itu saya berikan saja.
Iya, jadikan yang keempat dengan pertanyaan yang sama. Ya, dengan pertanyaan yang sama, ada berapa jumlah fenotip dan perbandingan fenotipnya. Sebutin, ketemu berapa sebutin? 2 menit dari sekarang. Saya tambahin nilai 3. Tidak mau, ya sudah, saya sedang baik hati. Saya tambahin poin 5 wis. Jadi kalau Anda dapat 70, nanti nilai saudara jadi 75 nanti. Satu menit. Jadi mau poin 5 ini. Tiga 30 detik terakhir untuk dapat tambahan poin 5. Lima detik terakhir. Ya, habis. Tidak ada yang mau poin 5 ya ternyata ya. Padahal enak loh, saudara dapat 60 jadi 65 nanti kalau ujian. Saudara dapat 70 jadi 75. Pasrah dengan nilai UAS-nya ya. Ya, pasrah dengan nilai UAS-nya. Yes, terserah nilai UAS-nya berapa gitu kan ya. Ditambah bonus kalau tidak ada yang mau. Sekarang saya mau tanya. Kenapa saya hanya memberi batas waktu 2 menit? Harusnya dalam batas waktu 2 menit itu Anda sudah selesai. Ya, dalam batas waktu 2 menit itu Anda sudah selesai seharusnya. Kok bisa? Perhatikan saya sekarang. Ya, tolong diperhatikan. Kalau kalian tidak perhatikan, saya tidak tahu. Nanti ujiannya ya pasti seperti ini. Dan saya tidak mungkin mengeluarkan ujian hanya 2. Ya, ujiannya pasti nanti saya keluarkan seperti ini. Tuh. Nah, jadi saya tidak mau hanya dua huruf saja. Jadi saya maunya minimal 3 huruf atau 4 huruf gitu ya. Nah, sudah kelihatan? Udah, Pak. Sudah. Nah, sekarang saya mau tanya. Kalau saudara saya tanyakan, ya, saya bisa menyelesaikan waktu dalam 2 menit. Kok bisa? Kita cek sekarang. Pertanyaan saya, kalau B ini dikawinkan sama B ini, ada berapa fenotip anaknya? 2, Pak. 2. Kalau K ini bilang sama K ini ada berapa fenotip anaknya? 2 juga. 2 juga. 2 kali 2 berapa? 4. Tuh kan nggak sampai 10 detik. Terus
Pertanyaan saya, 2 ini menghasilkan perbandingan berapa? Halo, 2 ini menghasilkan perbandingan berapa? Fenotipnya. 121 ya. Fenotip 4. 4. kok bisa 4 dulu? B besar, B kecil, bilang B besar, B kecil. Berapa? Ada 2 fenotip. Berapa perbandingannya? 3:1. Berapa? 3:1. 3:1. Kalau yang ini, K besar, K kecil, ada berapa? Sama, 3:1. Pertanyaan saya, 3 kali 3 berapa? 9. 3 kali 1, 3. 1 kali 3, 3. 1 kali 1, 1. pinter gitu. Ya kan? Pertanyaan saya, sampai 2 menit? Enggak. Makanya kalau hanya diselesaikan dalam waktu 2 menit terlalu lama. Ya kan? Sekarang saya tanya. Tadi si Saifuddin katanya pakai rumus 2 pangkat N. Oke. Ya, 2 pangkat N. Nah, rumus 2 pangkat N itu hanya berlaku kalau semuanya sama-sama heterozigot. Ya, rumus 2 pangkat N itu berlaku kalau dua-duanya sama-sama heterozigot. Tapi begitu homozigot, hati-hati. Kalau ini yang nomor 1 katakanlah jawabannya 4. Oke. Karena dua-duanya sama-sama heterozigot. Tapi untuk nomor 2, apakah bisa kita selesaikan dengan 2 pangkat N? Kalau 2 pangkat N katanya juga jawabannya katanya 4. Kita cek. B ini dengan B ini, kelas fenotipnya ada berapa? Kelas fenotipnya ada berapa? 2, Pak. 2. K ini, kalau saya silang sama K ini, kelas fenotipnya ada berapa? 1. 2 kali 1 sama dengan 2. nah, salah. Salah juga kan. Perbandingan fenotipnya, ini menghasilkan perbandingan fenotip berapa? 3:1. Kalau yang ini menghasilkan 1 kan ya. Sesuatu kalau dikalikan 1 hasilnya pasti Angka itu sendiri. angka itu sendiri. Berarti perbandingannya adalah 3:1. Berarti ini salah. Karisa, selesaikan yang nomor 3. Lohita, selesaikan yang nomor 4. Langsung anotet di sini. Halo, kok lama? Karisa sama Lohita.
Loh, lama sekali. Kelas fenotipnya 6 toh, Pak? Iya, Pak. Ya tidak tahu. Kamu belum moret-moret kok. Kamu bisa anotet di situ kan? Bisa nyoret-nyoret di situ kan? Iya, Pak. Loh, kok lama? Sudah lebih dari 2 menit loh. Oke, Karisa mulai jawab. Jawaban Karisa katanya fenotipnya ada 4, perbandingannya 9331. Lawita. Oh, nggak bisa bersamaan ya, harus gantian ya. Oke, Lawita bisa jawab. Pertanyaan saya, bagaimana dengan jawaban Karisa dan Lawita menurut saudara? Kenapa? Halo? Ada 80 orang. Kurangi saya 1, berarti ada 79 orang. 79 orang tidak ada yang berpendapat semuanya. Sama semuanya. Maaf, pas saya beda. Beda, oke. Bedanya di mana? Kelas fenotipnya yang
K besar K kecil di X K kecil Sebentar, saya mau tanya, bedanya di mana, Salma? kelas fenotiknya saya 8. Yang mana? Nomor Yang 3. 3 atau yang Yang 4? nomor 3 kelas fenotipnya 8. Terus? Yang nomor 4 kelas fenotipnya 4. Oke, silakan kerjakan. Yang ini jadinya kelas fenotipnya 8. Itu perbandingannya sama kan, cuma kelas fenotipnya aja yang berbeda. Perbandingannya sama yang mana? 9331. Ya 9331 sama 31. Salah. Kalau saudaranya buat kelas fenotipnya 8, terus perbandingan 9331 kan berarti ada 1, 2, 3, 4. Ini lihat, ini 4, 1, 2, 3, 4. Ini ada 2, katakan cuma 1 sama 2. Ini kan jadinya 31. Tuh, gitu. Jadi ada 1, 2. Tuh, ada 2 kelas fenotip. Kalau saudara nyebut 8, tapi perbandingan 331 salah. Oke, 8 fenotipnya betul. Tetapi ketika saudara saya tanya, berapa perbandingannya? B itu menghasilkan perbandingan berapa? B itu berapa? Iya. Ada 2. Berapa perbandingannya? 3 banding 1. Kalau yang K, 2. 2 juga. berapa perbandingannya? 3 banding Banding 1. 1. Ya salah. 1:1. Nah, 1 banding 1. Terus yang M 3:1. 3 banding 1. Nah, supaya gampang, tadi di awal kan saya tanya, sesuatu kalau dikalikan 1 hasilnya pasti kembali ke Angka SD itu ya. sendiri. Angka itu sendiri, berarti selesaikan dulu ini. Ini selesaikan dengan ini, maka jawabannya adalah 9331, ya betul ya? Nah, 9331 kamu kalikan dengan 11. Berarti jawabannya ada berapa? Jawabannya ada 9331, 9331. Berarti ini kan 8. Baru sesuai dengan ini, 8. Nah, yang nomor 4, B itu ada berapa? 2. Berapa perbandingannya? 3:1. 3 banding 1. K itu ada berapa? 2 juga. 2 juga. Berapa perbandingannya? 1:1. M ada berapa? 1. 1. Berapa? Kalau 1 ya siapa? 1 aja kan ya? Nah, sesuatu kalau dikalikan 1 hasilnya pasti sesuatu kan ya? Jadi kita coret langsung. Berarti perbandingannya berapa? Ya, perbandingannya pasti 3:1. iya kan? Kan katanya ini fenotipnya ada 4 ya. Ini kan 2. 1 berarti kan 4. Nah, kan 1, 2, 3, 4. Oh, selesai. Lihat, saya hanya mengubah 1 huruf saja. Ya, saya hanya mengubah 1 huruf saja antara soal nomor 3 dengan soal nomor 4. Hasilnya sudah berbeda. Demikian juga saya hanya mengubah 1 huruf saja antara soal nomor 1 dan soal nomor 2. Hasilnya juga berbeda. Sudah. Nah, itulah betapa mudahnya membuat soal genetika. Gampang ya? Kan nggak sampai 2 menit ya berarti ya. Oke, berarti nanti ketika UAS kalau soalnya 50 ya waktu 50 menit cukup. Oke, tidak ada yang protes, berarti setuju semuanya. Ada yang tanyakan? Pak, saya masih bingung menentukan perbandingannya, Pak. Yang 3:1 atau 1:1-nya itu, Pak. Yang mana?
setelah ditentukan fenotipnya itu terus perbandingannya itu loh Pak yang saya bingung. Loh, perbandingannya kamu bingung. Iya. Pertanyaan saya, ini fenotipnya ada berapa? Empat. Kok iso 4 loh? 2 kali 2 Pak. Ini loh. Yang kamu lihat apa? PPT kan ya? Iya PPT. Ini perbandingan fenotipnya berapa? 3:1. Perbanding 1. 3:1. Iya kan? Oh, sudah bisa gitu. Enggak, maksudnya kalau pakai caranya Bapak yang tadi itu mungkin ada cara cepatnya untuk menghitung perbandingannya gitu Pak. Loh, itu sudah cepat itu. Kamu pakai cara kotak-kotak. Apa harus dikotak-kotakin dulu baru dapat Oh, perbandingan? oke. Kalau kamu pakai kotak-kotak, silakan. Ya, Kalau Bapak gimana Pak? saya tidak mau pakai kotak-kotak. Kalau kamu pakai kotak-kotak, ini ada 8, ini ada 4, ada 32 kotak yang harus kamu buat. Saya tidak Iya, membuat kotak-kotak. itu yang saya tanyakan Pak. Bagaimana caranya supaya tidak menggunakan kotak-kotak? Pakai perasaan. Hmm. Ya, pakai perasaan sehingga saudara langsung tahu, oh ini gini, oh ini gini. Anda silangkan ini sama ini sendiri, silangkan ini sama ini sendiri, silangkan sama ini sendiri. Nanti kan Anda pakai perasaan kan bisa. Ya. Jadi nanti ceritanya ketika kita pakai perasaan, oh ternyata gampang sekali. Ya, saya sarankan jangan pakai kotak-kotak. Kalau pakai kotak-kotak, Anda ketemu soal kayak gini, buyar saudara. Nah, Anda ketemu soal kayak gini, buyar saudara. Kenapa buyar? Ini ada 4, ini ada 4, masih 16. Ini ada 16, ini ada 64 kotak. Ya, 64 kotak Anda mau buat susah. Ya. Oke. Lalu bagaimana Pak? Maksudnya? Cara dalam 2 menit kita mendapatkan perbandingannya tanpa harus menggunakan kotak-kotak. Loh, saya tadi 2 menit enggak? Iya Pak, 2 menit. Kalau untuk soal yang itu loh Pak, yang tadi sampai 4 huruf, ada A, B, C, D. Ya gampang. Kalau kamu saya tanya misalkan gini, nah, sekarang saya tanya, ini berapa fenotipnya? Berapa kelas fenotipnya? Yang A ada berapa? Yang A 2. 2. B, 1, 1 C, 2, D, 2. 8. Selesai. Nah, itulah fungsinya saudara belajar kelompok. Kan saudara sudah offline ya. Nah, fungsinya belajar kelompok. Jadi, Anda tahu kan sekarang, oh ternyata iya benar. Nggak perlu apa-apa. Soalnya 1 menit selesai. Benar omongan saya kan. Oke. Baik, waktunya sudah habis. Saya akhiri sampai sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan buat grup untuk PR untuk diskusi saudara. Ya, tapi sekali lagi saya tekankan nanti kalau ujian minimal
3 huruf dan minimal 3 huruf. Ya, kalau untuk soal seperti itu. Nah, Anda sudah terbukti, tadi sudah membuktikan bahwa nggak sampai 1 menit 4 huruf pun selesai. Jadi jangan khawatir, mau 5 huruf, mau 6 huruf, gampang. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya.